Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini macan opini ade ketekan dayo sing biyen tau melu macan kuis. Berarti padha wis kenal nek ning pinggir kuwi iki ono Mbak Jupri. Ya. Mbak Jupri ya. Jupri. Oke, jadi sing tau melu macan kuis tapi sik durung beruntung ya. Pak Ibu ya. Hampir beruntung. Nggak jadi. Iya, jadi nggak sempat oleh kaos teko Lumajang Project. Tapi saiki ade nggak lagi macam kuis, tapi ade macam opini tetap membahas kasus corona. Kita sebutnya beda aja mas. Apa? Karena menurut ini ya, kita kan kemarin dapat cacat biasa lah. Tapi jangan membahas hal yang berbau tentang corona dalam segi negatif. Kita bicara yang positif saja. Jadi kita sebut corona sekarang dengan sebutan KIF, yang artinya untuk membawa kesembuhan. Jadi kita harapkan corona itu segera pergi dan yang terkena virus ini, terpapar virus ini segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, saya ini sebutannya KIF ya. Jadi virus yang biasanya viral ini, iku ada saya jenengi KIF. KIF 19. KIF 19. Tapi kan saya wis 2020. Oh iya, KIF 1920. 1920. Oke. Jadi ini macam opini iki ada bahas-bahas seputar KIF iki. Mungkin iso teko penyebab ya iso. Yeah. Terus perkembangan nih dino iki opo? Saya kan wis tanggal 30 April ya. Iya. Tanggal 30 April kira-kira perkembangannya opo? Hey lur, ojo lali Subscribe, like, komen, dan share. Oke, maksudnya mau ikut 30 Maret, 30 April loh. Aduh. Bisa pas masa depan. Kepindang susu Ramadan. Oh iya, ya Allah. Iya. Oke, jadi ada yang bahas tentang perkembangan corona mungkin hari ini terkait ini ono opo ya kan, entah itu di Indonesia maupun di Lumajang dewe. Oke Mbak Jupri, mau sampean kita bahas masalah KIF 19 ini. Nek mau sampean awalnya kita teko apa? Pastine awalnya karena sudah ono pemberitaan yang simpang siur yang sing jarene iki virusnya karena pola makan dari suatu apa ya hewan-hewan sing seharusnya nggak dikonsumsi malah dikonsumsi kan. Ya. Jarene itu kan teko kebiasaan masyarakat Cina pas waktu itu makan sup kelelawar. Nah sedangkan ono beberapa penelitian yang menyebutkan nek jarene iku kelelawar iku sebenarnya dia punya kemampuan menyerap virus. Nah, hewan itu sebenarnya kebal akan virus. Tetapi kok hewan yang fungsinya menyerap virus malah dimasak, dimakan. Otomatis kan ya begini Mungkin jadinya kan. Virus yang mesti dimakan sama kelelawar itu malah menyebar nih ya. sup ngono. Ya, mungkin kayak ngono. Jadi itu apa kan penelitian ya. Mungkin dari segi apa ya konsumsi makanannya semacam itu. Makanya lek saiki sing biasane makan sesuatu hal yang aneh-aneh cukup agar nggak terulang kejadian kayak gini. Wes mangane bakso daging ojo daging tikus daging apa ya billahi minzalik ya aneh-aneh kayak ngono. Nek daging yo daging sing wajar lah ya sing halal thayyiban. Lebih bagus untuk kesehatan. Nah, kayak ngono. Lah terus ikan teko asal usulnya. Nah, asal usulnya teko mungkin konsumsi makanan-makanan sing ekstrim ya. Nah, itu teko negara Cina terus akhirnya nyebar. Nek menurut sampean kok iso moro-moro virus iki mendunia sampai nang Indonesia? Mendunia sampai nang Indonesia karena ya iki mau ya awak dhewe kan hidupnya bersosialisasi. Kita itu nggak iso hidup sendiri, kita itu karena makhluk sosial, jadi butuh satu sama lain. Saat satu orang terpapar virus tersebut, otomatis virus yang sifatnya pandemi ya yang mudah menyebar
lek awak dhewe nyentuh kanca awak dhewe yang udah terpapar virusnya melaku. Karena kebiasaan awak dhewe itu ya, lek nggak luput, tangan ini sumber penyakit loh. Kalau kita tidak bisa merawat dengan baik, aku kan di dunia kecantikan Mas ya. Jangankan ini virus, awak dhewe punya jerawat, kita naruh jerawat, tangan kita naruh di jerawat kita gitu, itu wis fatality banget. Soalnya apa? Jerawat itu bahkan akan semakin banyak di wajah kita. Makanya itu, tangan itu adalah hal yang tidak boleh kita lewatkan untuk dibersihkan setiap hari, gitu Mas. Apalagi kita setiap hari kan kegiatannya kan berjabat tangan, bertransaksi dengan, misalnya kalau transaksi tunai langsung bukan non tunai kan otomatis gawe tangan, makan gawe tangan, semua kegiatan kita itu gawe tangan. Ngetokno duwe, akhirnya virus ini duwe nyebar misalnya. Waduh. Makanya susah bisa. Soro pisan sih soalnya yo tangan iki yo tercipta gawe memegang sesuatu ngono. Tapi saat yang dipegang mungkin itu nggak harus dipegang seperti virus atau malah kita memegang sesuatu yang nggak ada virusnya malah kena virus. Iya. Soalnya memang virus Kiviki emang bisa menempel neng benda-benda ya. Iya, benda-benda. Walaupun emang nggak suwe, ya kan, terbatas ya. Tapi terbatas iki, menurut virusnya durung mati, malah kepindahan nggak lihat. Akhirnya sing wayahe mati, urung mati gara-gara ono sing mindakno virus iki. Lah iku. Logikanya kan semacam itu ya. Iya. Jadi virusnya nyebar cepet, ya mungkin salah satunya karena banyak media yang mendukung virus ini pindah toko kene, pindah nang liyane. Terus lagi ada pemberitaan kalau virus iki itu sebenarnya bermutasi. Makanya semakin suwe virus iki menjadi apa? Kayak menyebar kemana-mana. Akhirnya ya semakin banyak mutasinya. Jadi itu menyebabkan kayak virus ning kene durung mati lho wis ono ning kene, akhirnya mencah maneh akeh tambah akeh jadi nyebar luas kayak ngono. Makanya butuh penanganan lebih cepat biar virus itu segera musnah kabeh. Soalnya ini beda jadi ya, virus ini jadi beda ya. Memang mana Indonesia dhewe lah ya. Indonesia kan aslinya ono sing luwih bahaya teko virus iki, ya kan DBC dan lain sebagainya. Tapi kan virus sing ono di Indonesia atau virus-virus mau iku sik kalah mbek mergo paling ini nek DBC, DB dan lain sebagainya itu kan lorone kan gantian ya mungkin ya gantian ndak barengan. Nah, iki masalahnya barengan. Kayak gini kena dan prosesnya itu cepet rasa emang. Jadi nek sing trepno virus iki wow. Hati-hati lho. Ya, tapi ojo sampai ya kita panik terlalu berlebihan. Soalnya panik juga ndak apik gawe awak dhewe. Kok kalau kita panik, imun awak dhewe turun, malah menambah daya serang virus ini masuk nang awak dhewe. Jadi ibaratnya panik itu kan bentuk emosi dan emosi ini mempengaruhi pisan nang kejiwaan ya enggak. Salah satunya psikis ya. Psikis lah. Saat psikis ini terganggu pasti ono imun atau metabolisme tubuh pisan sing apa ya terpengaruhi lah. Dipengaruhi akhirnya terganggu pisan. Nah terus gara-gara virus ini gara-gara virus ini terlalu diwedeni malah yo akhirnya ada ngerasa virus ini bener-bener bahaya parah lah kayak jadi bahaya loh tapi sih nggak bahaya nek sampai bisa jaga kebersihan diri. keamanan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Supri. Nah, ini kan memang virusnya harus nyebar sampai ke Indonesia wis. Kira-kira di Indonesia kan wakil, provinsi ini wakil. Dan terus provinsi memang belum 100% semua provinsi kena virus ini. Nah, kok iso virus yang provinsi mang wakil ini tiap daerah itu beda-beda jumlah korbannya. Oh, jumlah korbannya beda-beda. Itu kan tergantung ya. Kadang ada ono sebuah kota atau kabupaten atau provinsi sing notabene penduduknya sedikit. Terus mari ngono jumlah penduduk sing ono ning panggon iku enggak berpindah-pindah ngono.
Jadi kan iki kan sebenarnya apa sih jumlahnya kok beda-beda. Sing di Lumajang saiki ono sekian, sing di Malang saiki ono sekian, di Surabaya ono sekian. Dia ndelok aja iki jumlah penduduknya siji. Loro sing biasa kegiatan pergi keluar kota, keluar negeri, keluar Jawa wis sembarang kali balik maneh kan kita nggak ngerti apa orang tersebut karier apa enggak. Lek seumpamane imune kuat ya ndak apa-apa, tapi lek misale orang iku karier nggawa virus iki nang daerah otomatis ya iku kena pisan. Makanya saya pemerintah kan wis mengantisipasi ojo mudik, ojo mulai kampung. Soalnya sing luwih akeh kenene memang kota atau daerah sing iku akeh perantau. Nah, akeh perantau kan berarti padat ya, padat penduduk ya. Padat penduduk. Akhirnya pas penduduk sing padat mang iki wis padha wedi ya, panik. Akhirnya mikir daerahnya wis aman. Iki mulai kampung. Wih, durung kejadian itu tapi ya Mas di kene ya. Jadi di kota besar, di ibu kota, barang wis ning kono mungkin panik karena serangan panik iku akhirnya dia mulai memaksakan diri gawe mulai. Setibanya ning kene, lah otomatis nggak tahu kan lek misalnya mereka atau beliau itu karier sehingga awak dhewe yang wanti-wanti, lek kate nulungi wong iku, misalnya wong iku sakit. Mau bantu pun wanti-wanti kok iku karier apa enggak kayak ngono. Jadi mentolo lek semomane moro-moro pingsan di jalan tapi enggak urus nulungi karena takut iku virus kip mau iku. Ono beberapa kasus memang ya mungkin tutup mergo karena virus, tapi mungkin karena sakit memang mungkin punya penyakit berhubungan sama pernapasan. Tapi orang malah nggak berani bantu. Karena ada beberapa kasus pingsan di jalan, padahal itu pingsan bukan karena virus, karena kecapean atau karena memang asma umat kan juga bisa atau kayak gimana jantung lemah, akhirnya jatuh di jalan, tapi nggak ada yang nolong karena takut semua. Akhirnya sampai bangun sendiri dari pingsan. Aku baru tahu itu Mas. Yo iku yo seakan bisa, wong pingsan sing kaya langsung oleh pertolongan malah gak ono sing wani nolong nang dhewe. Nah, berarti kita usahakan diri ojo sampai diwian mentune ya Mas. Jenenge koyo ngono. Kayak bener sih. Apa kita emang dianjurkan untuk pulang di rumah saja. Tapi memang kan di rumah saja kita kalau memang ada keperluan penting misalnya harus beli makanan pokok ya kan. Yo jaluk bareng lah, soalnya kan luar itu ibaratnya kondisi saiki nggak 100% aman, ya kan? Nggak 100% aman. Terus nelo koko pisan, cek ono sing nulung. Iya, cek ono sing nulung. Terus ini Mbak, saiki teko daerah-daerah saiki lebih spesifik maneh nang Lumajang. Saiki nang Lumajang. Tepat si awal-awal virus iki Mbak Pak Bupati dikeluarkan bahwa Lumajang harus antisipasi virus corona, harus mencegah virus corona. Menurut sampean pencegahannya nggak antisipasi ini teko pemerintah Lumajang terhadap virus iki ya apa? Lek jariku pemerintah Lumajang iku wis bener-bener turun tangan langsung dan iku terbukti, hasilnya juga terbukti. Soalnya kan awak dhewe iki kan lingkungannya di kota Lumajang. Bener-bener sepi, lek bengi iku bener-bener sepi. Di atas jambol iku jalanan itu bersih. Teko kendaraan, teko menungso iku ndak ono blas. Nah, lek jariku peringatan dari bupati untuk menangani ini, pemerintah setempat untuk menangani ini wis apik temen. Wis langsung nang perkorone langsung lho Mas lho. Jadi lek misale ngelempar panah iku tepat sasaran lho. Jadi jen mungkin sepi-sepi saiki mergo wis main grebek. Nah, grebek. Kemarin soal itu di futsalan itu sebelum ada karantina wilayah itu ya, tidak salah tanggal 23 Maret itu si ono sing main futsal karena himbauannya kan si pas waktu itu. Jadi si ono sing main futsal itu dibubarkan. Di futsal. Iya. Terus kesoke dicek-cek. Lah nggak salah itu bagian Dinkes delok ini futsalan ngono sampai sedetail itu pemerintah setempat itu. Iku mencegah. Memang mencegah iki lebih penting daripada mengobati. Soalnya nek sing diobati wae ya saben bisa tenaga medis. Jadi kita mencegah
pemerintah mencegah tahun ini cek nggak mau berarti mengakeh cek virus ini nggak menyebar luas. Terus yang paling penting penginapan itu langsung ditutup, tidak boleh menerima tamu, Mas. Jadi toko luar kota luar negeri nggak menerima lagi ya Pak Dewi. Like misalnya ono kayak kemarin itu ada yang nginep teko di kok lali aku Kediri pokoknya daerah luar kota ya. Itu langsung diperiksa, didatangi polisi di tempat penginapan itu diperiksa di tempat, terus habis itu kalau diilengno lek seumpama misal ndak ono kebutuhan apa-apa yang mendesak, ojo metu-metu, ojo keliling-keliling, tetap di tempat langsung ditekan. Soalnya yo rawan pisan yo. Alasan dhewe nang penginapan iku yo opo? Nah kayak ngono pisan kan kudu diweruhi lah. Nah terus masalah iki sangkut pautan mungkin kebijakan pemerintah pisan. Saya kira wis wae beberapa lokasi di Lumajang dhewe, Lumajang kota ya. Kayak alun-alun wis sterilisasi. Terus ono kabare yo wingi ning daerah Toga yo sterilisasi. Sebutannya apa? Physical distancing ya? Physical distancing. Jadi memang menurut Mbak Supri sterilisasi tempat-tempat umum itu seberapa penting? Penting banget Mas, soalnya penularan virus ini kan di tempat-tempat yang ramai. Soalnya Pak Dewi kan lebih rentan bersinggungan. Aku sebelum ini anak physical distancing, aku beberapa kali nang alun-alun, buku tanggal biru 25 lah nggak salah, itu seono kursi sing biasanya ditempati itu seono. Tapi aku wes nggak bisa menempati karena banyaknya wong sing lungguh ning kene berbincang sampai ono wong sing mohon maaf pengamen terus mengemis iku lungguh-lungguh pisan istirahat. Kisu emane aku merono yo karena aku cari inspirasi jenenge menulis apa sembarang kali boleh inspirasi. Boleh inspirasi nih lo nalur sama. Yo dek ini. Terus ndak ono kursi kemana? Diangkat digotong sudah ndak ono. Terus bersih steril banget alun-alun. Jadi sebelum ada physical distancing, pemerintah wes nyarano tempat itu dibersihkan semua, disemprotin, rumput-rumputnya dipotong semua. Terus kayak memang mempersiapkan diri untuk sekali. Dan itu penting banget dan memang menurut aku dewe yo efektif sih. Efektif banget. Dan itu menurutku yang nggak dadak sih, karena emang berurutan. Jadi simultan ya, berkala. Kursi nesek sih aku bilangi. Ayo mancure di pateni. Pengumuman gitu, ayo mancure di pateni. Kursi ini dilangi. Nah, saiki pas wonge nggak kerono, wonge dilangi. Wonge sudah kaget, soalnya mikir apa tenan-tenan mau kok ngono. Kalau kesini ayo maju re, gak murung lah. Gak murung, gak orang. Ya view tetap bisa dinikmati. Cuma ya untuk berjaga diri pemerintah itu melakukan kebijakan kayak ngono biar awak dhewe bisa jaga jarak, berkarantina diri terlebih dahulu sebelum keliling-keliling kayak ngono. Makanya nih pembahasan ini gara-gara TV ini, aku Mbak Ari kan ngomong, nanti nang Selo Kambang, kok ayo lur nek wis aman. Ate mau Selo Kambang sakarepmu. Iya bener ya. Iya bener. Nek saiki nang Selo Kambang ade sing go virus misalnya ade tepang go virus, gak aman, kok malah ketularan gara-gara nang Selo Kambang. Bahkan emang lur ngono. Emang nek sing wong ngiyel lagi prinsipnya ngene. Dipraikno iku gawe liburan. Benar. Kayak perayaan padahal itu salah, dipraikno iki mergo urgen bahaya. Dipraikno ben awak dhewe itu bisa mengkarantina diri. 14 hari itu adalah masa karantina pertama kan ngono ya Mas ya. 14 hari itu adalah masa karantina di mana kita iso memanfaatkan waktu yang diberikan selama 14 hari itu gawe mengkarantina diri. Ayo, nek 14 hari enggak isolasi diri ya. Nah, dia 14 hari tetap lah hari-hari biasa. 14 hari malah nambah maning hari. Malah udah mandek banget. Tapi ngomong-ngomong soal isolasi dan karantina itu ono bedane lho Mas. Oh iya beda. Nah, kalau karantina yo, karantina iki koyo awak dhewe sing sehat, di karantina itu karena untuk orang sehat. Jadi di karantina sosial
social distancing dhisik, ojo metu-metu dhisik di rumah aja. Tapi lek wis sosial isolasi. Nek wis isolasi. Lek wis isolasi iku artinya dia iku sakit. Cuma sakitnya itu masih seputar kayak batuk biasa, batuk ringan, demam kayak ngono. Dia iku harus mengisolasi diri. Ojo metu-metu dhisik, wedine aku iki kena nulari kok lek sumamane aku positif. Nah, iku mengisolasi diri. Oh, bedanya iku kayak mengkarantina diri ambek mengisolasi diri. Beda. Kok ojo sampai di karantina ambek diisolasi. Iku beda maneh. Iku beda maneh. Loh, diisolasi kan ning rumah sakit. Tadi kan wis di tempat khusus ya ngono lah. Nah, nek di karantina kan mergo ade ono sesuatu untuk di karantina kan. Ibaratnya kayak uang sing melu audisi. Kan mesti ono di karantina selama audisi. Berarti kan ndak iso mulai ya kan. Ndak iso mulai sampai dimulai nol lah ngono. Iku meh mirip. Apa ya pas mungkin kena sakit ya, sakit tertentu di karantina ataupun diisolasi mirip kayak ngono lho. Jadi mending mengkarantina atau mengisolasi diri sendiri daripada di karantina dan diisolasi. Oke. Oke, terus iki lanjut ke pembahasan puncak ya. Sing wingi panas mungkin ya, panas wingi ngoro-ngoro lumayan tekan siji dadi 3 sing positif. Nah, terus fenomena wingi wae mulai ono pondok pesantren sing ditutup pisan jadi kawasan physical distancing. Terus sampai saiki pihak-pihak sing mungkin habis umroh di tanggal tertentu saiki wis mulai diperiksa untuk memastikan apakah ini ODP, PDP ataupun positif. Positif. Kayak ngono. Jadi apa Mbak Jupri nanggepi wingi sing panas sik kayak kan wingi dino wingi. Sebenarnya aku ngageti ya Mas. Soalnya kan awak dhewe wis dikei weruh bahwasannya lek seumpama kita teko luar harus mengkarantina diri dhisik. Kudune kayak ngono. Nah, kebetulan sing wingi dinyatakan positif iku dhewe wis PDP. PDP apa? PDP. Nah, lek udah jadi PDP itu artinya awak dhewe ku enggak usah lah nerima tamu terus mari ngono berinteraksi. Malah syarat dari analisis kesehatan ya. Jadi aku duwe kanca, dia iku bagian analisis kesehatan di Lumajang. Nah, dia iku menyarankan aku, lek wis karantina, apa meneh kita masuk PDP, itu piring, gelasan iku sendiri-sendiri, Mas. Jadi ndak oleh podo. Terus mari ngono awak dhewe iku harus berdiam diri, mengurangi interaksi. Apa meneh ambil keluarga harus dikurangi. Berarti mungkin ono ning kamar. Jadi komunikasi pun dibatasi. Ojo iku sing jomblo ya Mas, sing duwe bojo iku ya kudu dipisah. Sing jomblo iku wis ngrasakno karantina sejak suwe. Sing jomblo iku wis biasa kan. Wis biasa karantina. Aduh ya. Aku wis ngrasakno karantina suwe, Mbak. Belum ketemu. Iya, jadi masa-masa karantina isolasi nih iso ojo suwe-suwe lah ya. Tapi ku wis pemerintah setempat iku wis koyo cepat tangkas efisiensi banget. Iku kawasannya langsung ditutup, pesantrennya langsung di karantina ya sudah physical distancing. Jadi nggak boleh ono sing keluar masuk daerah iku. Terus segala yang berhubungan semua orang yang berhubungan karo sing positif langsung diperiksa dan dinyatakan ODP. Pokoknya semua kawasan itu dinyatakan ODP semua. Di kawasan daerahnya itu langsung ODP statusnya. Ojo iku Mas, sing wingi positif yang pertama iku lho di kawasan iki. Kawasan ini lockdown ngono Mas. Wah, dikai banner gede. Jadi apa ya? Ojo main-main pisan istilah lockdown sampai karantina, ojo sampai dipodok. Wah, ojo pisan digawe meden-medeni. Soalnya memang lockdown ini nggak segampang atau semudah untuk mengatur orang, tapi lebih mudah saat itu karantina mungkin. Karena lockdown semua aspek segi ekonomi, sosial, sembarang kok diperhatikan. Apalagi di Lumajang, itu daerah wisata lah. Itu lek lockdown
tutup saya. Iya. Kan saya Nah, itu tutup. berarti harus ditanggulangi sejak dini oleh pemerintah. Jadi jen wae bisa nih sing komen-komen ya. Mungkin iki komentari untungnya ndak teko Kabupaten Lumajang. Tapi memang mengkomentari tentang pariwisata. Jadi ada sing terjun dunia pariwisata, entah itu guide-nya atau si duwe. Iku karena pariwisatanya tutup. Akhirnya kan nggak ada pemasukan. Nah, terus isoe kayak mungkin pariwisatanya bentuk yang dia harus mengeluarkan budget setiap hari, kayak misalnya ada fasilitas kayak kebun binatang atau kayak gimana ya kan, mereka kan harus ada tiket untuk nantinya memberi makan hewannya kayak gitu kan. Saat ada kayak misalnya kayak ini, kasus kayak ini kan mereka tutup terus, nggak bisa buka, akhirnya kan kesusahan untuk memberi makan hewan atau mengoperasikan pariwisatanya kayak gitu kan. Jadi ada yang komen semacam itu mungkin tanda kutip menyalahkan kebijakan pemerintah lah kayak gitu kan. Kalau dilihat memang rugi ya. Kerugian itu karena COVID-19 ini memang banyak. Jadi semua bisa merasakan ya kerugiannya. Tapi kalau misalnya kebijakan ini diikuti aturannya, sebenarnya bisa jadi kerugian ini nggak lama-lama. Bisa jadi awak dhewe nurut dhisik. Lek nuruti pemerintah prosesnya pasti cepet. Lek cepet pasti buka maneh. Nah, kayak ngono. Nah, nek buka maneh kan iso ono kemungkinan bakal luwih rame. Soalnya kan wong wis terbelenggu wis suwe degel ngono kan, akhirnya pas wis dinyatakno aman, wis ndak ono kif maneh. Akhirnya wong kan niatnya kari liburan ya kan. Jadi kok liburan wis buka nang ngene iki. Awak dia berharap sudah semoga Kiviki segera pergi wis. Jadi nek dikawati masalah dampak kayak ngono ya pasti. Cuma ya ojo sampai apa-apa kabeh endingnya kabeh pemerintah. Jadi salah pemerintah ya pasti sudah memikirkan sampai ke melakukan kebijakan sampai ke orang yang bahkan tidak memikirkan kebijakan itu. Lah, itu kan akeh ngono. Ade kadang merosot pemerintah itu mikirnya ade enggak sih, padahal kan sebenarnya pemerintah sudah memikirkan kita tanpa kita harus memikirkan pemerintah mikir ade enggak sih lah kalau ngono kan. Itu sebenarnya tanda kutip penting. Tapi kembali mana ya saling supportnya, pemerintah nggak mungkin bisa menjalankan kebijakannya saat kita juga nggak mengikuti, ya kan? Karena kita memang bagian pemerintah sebenarnya kan, kita kan pelaksana ya kan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau sekedar itu instruksi atau himbauan atau itu peraturan, kita nggak ngikuti semua. Yo kode aja nggak ada instruksi atau aturan. Jadi itu sih lho pentingnya lho. Jadi mulai saya ini pemerintah ngomong apa, anjuran apa ya wes lakoni ae lah ya. Lakoni ae soalnya ya ngono kuwi kok gawe kebaikan semuanya. Iya, kepentingan bersama. Nah, ngomongin soal karantina ini Mas, kira-kira aku saiki gantian bertanya. Kira-kira tips atau cara yang tepat untuk bagaimana sih cara yang benar untuk mengkarantina diri? Mengkarantina diri berarti karantina pribadi ya. Karantina pribadi. Jadi ini karantina pribadi mungkin ya tetap ya. Yang pertama ya iso di rumah aja. Di rumah aja. Tapi di rumah aja ini ada tanda kutip ya. Di rumah aja ini bukan 100% kita rebahan. Soalnya sih komen ngene, karantina diri di rumah aja, rebahan aja. Nggak iso nang pasar, nggak iso makan, mati dhisik. Ngono Mas. Itu kan salah. Salah banget. Sebenarnya karantina diri ini sebenarnya kita itu masih ada apa ya? Ada atau ada kesempatan untuk keluar. Tapi keluarnya itu tanda kutip untuk hal yang sangat penting. Misalnya kalau misalnya ada mendadak ya, misalnya stok makan kita sudah habis lah, atau kita perlu obat-obatan khusus atau mau memeriksakan sesuatu, ya silakan keluar. Tapi nek sampean keluarin sekedar nongkrong ya kan di tempat umum malah gawe kerumunan, nah itu salah, bukan karantina diri ya kan. Siap-siap aja ditekel Pak Bupati. Ciduk digowo nang Polres. Gonang Polres di tetel ini Pak Dewira. Terus karantina diri mana?
kan di rumah aja. Si positif mana? Kita produktif. Produktif ini produktif apa? Maksudnya gini, kita di rumah itu kita bisa melakukan apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan di luar tapi kita bisa lakukan di rumah. Mungkin mulai belajar masak. Iya. Single bisa masak. Iya benar. Terus nih ngomongin kubisan, oh aku kepingin belajar sesuatu. Mungkin karena dunia pendidikan sekarang sedang off ya, libur. Dunia digital sekarang lagi dibuka besar-besaran. Ya udah aku belajar dari sudut digitalnya. Lah ngono tadi kan. Saya kira soal meeting kuliah online ya kan, gawe aplikasi semua. Malah kemarin aku nyoba kuliah online dengan 178 orang dalam satu aplikasi. Itu keren loh. Jadi kayak wow, ini menarik gitu. Jadi karantina itu bukan hanya kita sekedar rebahan di rumah, tapi bisa dilakukan dengan kegiatan dan aktivitas yang lebih mumpuni. Nah, kok mau metu-metu toko karantina oleh jodoh sama. Oh iya, ya mono aceh gawe ruang. Soalnya pinter bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kayak apa jenenge ruang biro jodoh online ya kan. No, bisa kan kayak aplikasi untuk KB online KB jadi biro jodoh online. Ayo sing ngarep ambek Mas iki usia sakmene yo. Ayo tak tatap muka no. Nah, itu kan ya itu bentuk pisan ya, mungkin di rumah aja bisa lebih positif lah. Oke. Soalnya emang perlu sih karantina diri, karantina wilayah. Dan dewe kok gini pisan bukan karena kita tidak karantina diri, kita misalnya bikin konten atau macam project, kita di macam project, tapi karena kita mencoba ada produktivitas apa sih yang kita bisa lakukan, tapi tanpa mengurangi anjuran-anjuran atau kebijakan pemerintah. Berarti kan kita masih bisa aktif. Kita itu masih belum di lockdown kan, untuk dilarang keluar benar-benar keluar rumah belum dilarang. Hanya saja ada himbauan untuk menjaga jarak, kalau bisa karantina di rumah. Ya mungkin kita nggak maskeran gini ya, karena kita ada jangka 1 meter ya. Kalau kita maskeran mungkin agak nggak jelas ya kalau kita ngobrol. Tapi kalau kita sudah keluar, ya kita usahakan kita pakai masker atau pelindung. Nah itu namanya kita itu kemarin sudah ada protokol ya Mas ya dari BNPB, namanya protokol keluar dan masuk rumah Mas. Nah itu ada protokolnya. Jadi yang pertama itu untuk protokol untuk keluar rumah dulu ya. Yang pertama usahakan pakai lengan panjang atau berjaket. Nah Mas tadi kan berjaket. Nah terus habis itu kalau kita menggunakan masker gunakan terakhir. Jadi kalau mau mau keluar rumah baru dipakai. Jadi jangan bersiap dulu pakai masker dulu dari dalam rumah terus keluar, enggak. Maskernya dipakai bukan di luar rumah kalau udah mau keluar. Jadi dipakainya terakhir. Nah, gitu. Terus usahakan jangan pakai aksesoris kayak anting, gelang, cincin. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan dulu. Soalnya virus KIP ini itu bisa aplikasinya menempel di benda gitu kan. Jadi kita harus hati-hati, sehati-hati mungkin. Jadi aksesoris apapun itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Yang punya gelang sampai pakaian kalau habis dari luar suruh langsung mencuci. Nah itu air itu nanti protokol masuk rumah. Oh itu protokol masuk rumah. Itu protokol masuk rumah. Kalau keluar rumah itu ya seperti itu. Terus habis itu kalau keluar rumah kita juga usahakan jangan naik angkutan umum. Nah, tapi usahakan kalau misalnya nggak ada kendaraan seperti saya, kalau saya kan dekat tadi jalan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita kayak aku nggak bisa naik sepeda motor, bisa pakai ojol atau aplikasi lain beca. Tapi jangan lupa tersedianya disinfektan kemana-mana. Kan sudah ada protokol dari Polri ya untuk membuat disinfektan sendiri itu bisa. Kan sekarang kan apa ya, ternyata alat-alat kebutuhan di rumah kita ternyata bisa jadi bisa jadi pribadi dari pel-pelan lantai itu bisa. Kalau pel-pelan lantai itu masuknya apa? Masuknya itu ke ini disinfektan ya. Ini kita bisa disinfektan itu dari Polri kemarin ada 6 jenis. Contoh beberapanya ada dari larutan pemutih, contohnya Baiklin, kita sebut merek apa apa ya. Terus habis itu pokoknya kandungannya pemutih. Kalau yang kedua itu ada klorin itu kayak kaporit Mas. Terus
Terus habis itu ada juga yang biasanya saya bawa kemana-mana itu karbol atau lisol. Itu jenisnya seperti Wipol, SOS. Nah, cara penakarannya juga sudah dikirim oleh Polres sama Polri itu bahwasanya kalau misalnya Wipol itu cukup 2 sendok untuk takaran air 1 liter. Gitu. Jadi 1 liter jenengan bikin sendiri, terus masukin botol-botol semprot, bawa deh keluar. Itu sudah bisa jadi disinfektan ya. Disinfektan pribadi gitu. Terus habis itu menunggu dari tenaga medis. Itu untuk lebih mempermudah. Terus kalau bisa kita beli itu non tunai. Kalau bisa beli non tunai. Kalau ke pasar kan nggak bisa, sediakan uang pas gitu aja. Jadi biar kita nggak usah dapat kembalian. Beberapa toko di Lumajang itu ada yang menerapkan itu, Mas. Kayak Venus itu dia itu dibatasi. Jadi kan kita biasanya keluyuran kemana-mana ke Venus itu ya, ke tempat Al-Quran apa, sekarang diambilkan. Jadi mereka nggak bebas menyentuh apapun, disekat gitu. Iya, terus dikasih kita ada tulisan gini, mohon maaf tidak menerima kalau tidak uang pas. Wow, baru tahu. Iya, baru tahu itu di toko Venus itu pokoknya wes anti mainstream banget. Di depan juga ada cuci tangan, disediakan tisu. Jadi kita masuk benar-benar steril. Toko-toko atau pusat perbelanjaan depannya harus sedia cuci tangan. Atau enggak biasanya ada satpam seperti di game itu ada satpam, kita disemprot disinfektan, di termopistol itu 2.000. Itu enggak ada tulisannya maaf jomblo ya. Kenapa harus jomblo yang disebut? Oke. Ya kayak gitu. Jadi apa ya, ini juga sih kemarin ada pemberitaan yang kemarin malam pas saya lagi selacak di dunia maya. Iya. Ada yang sempat sedikit menjengkelkan juga. Kata netizen Lumajang. Di alun-alun kan sudah disediakan. Apa? Oh, cuci tangan. Tapi sabun-sabunnya hilang dong. Bener hilang. Itu luar biasa. Saya sudah ada di benak saya sendiri. Ini kayaknya nggak lama sabunnya. Ternyata beneran hilang, ya Allah, kayak gitu loh. Nanti pipanya hilang, sabunnya juga hilang gitu. Itu tidak untuk dibawa pulang. Jadi itu untuk umum ya, untuk umum. Kalau habis nanti ada petugasnya yang ngasih lagi lah kayak gitu, ngisi lagi. Tapi kalau sabunnya habis setiap hari lah kayak gitu. Sampai itu loh Mas, ada yang komen juga, saya juga tahu itu. Ada yang komen juga sampai saya doakan terpapar gitu ya. Sampai doanya itu buruk banget. Ya tapi itu memang perbuatan nggak terpuji ya Mas ya. Memang untuk umum tapi ya bukan untuk dicuri ya. Besok-besok itu dirantai gitu, bisa gitu. Sabunnya itu digembok. Jadi ya hati-hati ya loh. Ojo sampai fasilitas umum yang digunakan untuk umum, terutama di bidang kesehatan lah kayak gitu, malah ada oknum atau orang-orang yang pengen mengambil untuk kepentingan pribadi lah kayak gitu kan. Ngomong-ngomong iku ya Mas yo, koyok pemerintah terutama KPK sudah melakukan kebijakan baru. Jadi siapa saja sing korupsi biaya atau wes alokasi dana gawe penyembuhan COVID untuk mengatasi COVID kifiki, dia akan dihukum mati Mas. Dihukum mati? Iya, dihukum mati, nggak main-main. Soalnya kan untuk kemaslahatan bersama terus dikorupsi. Nah, contohnya sabun mana? Ono biaya gawe kesehatan untuk sabun, samen dol mana sabun? Dihukum ngono lho. Iso kena KPK sampe gara-gara KPK sabun. Hukuman mati. Mending sampe tuku sabun dhewe. Aman ya kan? Gak habis pikir aku sabun. Ya wis lho, nek fasilitas ngono di ruang publik, ya wis gawe publik tapi duduk gawe dhewe lah ngono ya. Oke. Wis koyo iku ya, kesimpulane opo iki, Mbak? Di opini saiki. Nah, pokoknya saiki wis awak dhewe wis ngerti kan yo, daerah-daerah iki kabeh saiki sudah mulai menangani, mempersiapkan diri lah, bukan untuk menerima virus iki tapi lebih untuk mawas diri ae. Wedine awak dhewe yang nantinya terpapar kan lebih bahaya. Jadi lebih baik mawas diri dulu daripada mengobati ya Mas yo.
Pokoknya intinya kita saiki iki kudu lebih ke di rumah aja, karantina diri lebih dini daripada kok ada apa-apa di luarnya. Nah, karantina yang seperti apa yang wis awak dhewe sebutkan tadi, lek iso keluar itu bawa persiapan, gowo sabun cuci tangan bisa, tisu, nggak nyekel iki lho Mas harus pakai tisu. Tapi kan ini harus dibersihkan, jadi disinfektan, ya. Jadi KB ku kita harus mempersiapkan diri. Wis kesimpulannya persiapkan diri apapun itu yang diperlukan selama kita di luar rumah ataupun untuk masuk ke rumah itu harus disiapkan. Wis awak dhewe mawas diri dari dini, ojo sampai kita mengobati, lebih baik kita mawas diri. Ngono ae. Wih mantap, itu toko Mbak Jupri loh. Jadi Mbak Jupri ini walaupun profesinya di bidang kecantikan, tapi Mbak Jupri ini ngerti banget tentang dunia kebersihan dan kesehatan. Karena emang ada sangkut pautnya memang. Iya, kesangkut pautnya Mas. Nek ndak bersih, ndak sehat, cantiknya kurang. Ya kan, kan. Tapi nek mamane sampean bersihan, ya kan. Terus sampean juga sehat, ya kan. Sampean wis cantik guys. Inner beauty ini metu. Woi. Soalnya cantik gak hanya soal rupa. Woi, terus apa yang penting cantik ya? Wis karena cantik iku deh. Enggak, memang cantik bukan hanya soal rupa, bukan hanya tentang rupa, tapi cantik itu bagaimana kita membuat diri kita itu kelihatan cantik, bukan mek wajah itu tapi keseluruhan dari kita. Ya, nek sampean pengin ngetokno cantike ya aku ndak kepengin ngetokno cantike. Bisa ya. Cantik juga ada batasnya, Lur. Oke wis ya. Jadi ngono lah. Wis ngono wis Mbak Jupri matur nuwun nek macam opini ya. Semoga dhewe sing ngomong iki opini kita ya, opini aku, opini nih Mbak Jupri. Tapi ada niatan opini iki enggak ado-ado gawe salah sijine podo-podo sadar pentingnya pencegahan Covid lah. Iya, Covid. Terus kuncinya mana Mas? Lupa. Ojo panik. Ojo panik. Panik itu adalah separuh dari rasa sakit. Wow. Panik ini kayak was-was. Separuh dari penyakit lah, Iya. bukan rasa sakit. Umpama dia sakit. Panik itu separuh dari sakit. Makanya kita harus tenang karena tenang itu adalah separuh dari rasa sembuh. Oh. Terus rela dewe sabar adalah kunci awal dari penyembuhan itu sendiri. Mantap Lur. Iya. Jadi kayak ngono Lur, nek pacare metu enggak usah dipikir-pikir. Ya, enggak usah panik. Enggak usah panik nek ro rebut pacare ya kan. Wis cukup tenang, sabar. Masa-masa ini masa-masa KB LDR. Tapi menguntungkan banget untuk para jomblo. Semua merasa jomblo. Semua merasakan jomblo. Jomblo tidak sendiri. Biasa hidungannya mek anggar malam minggu tuh, mandarudan. Saya ini tidak usah didungan no, gerbekan. Mandar digrebek kayak ngono tuh ya Allah. Wis ya, dadi ngono ya. Belum ndak. Oke ngono Lur. Ya wis, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majang Project.